Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku, kenalin, nama aku Selin Felina. Dan di video kali ini, aku bakalan nge-review salah satu film Hollywood yang pastinya teman-teman sudah familiar semua. Dan langsung aja aku sebutin judulnya. Judulnya itu adalah film Titanic. Nah, pastinya setelah teman-teman semua mendengar kata-kata film Titanic, pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kisah percintaan yang sangat romantis antara Jack Dawson dan Rose Whittaker. Nah, meskipun teman-teman mungkin sudah nggak asing dengan film Titanic ini, tapi coba deh aku mau tanya. Teman-teman tahu nggak sih kalau 90% scene dalam film Titanic itu diangkat melalui kisah nyata? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya apa aja sih kak buktinya dan fakta-fakta menariknya? Dalam video kali ini, aku bakal memaparkan beberapa fakta menarik terkait dengan pembuatan film Titanic ini yang konon dikatakan diangkat melalui kisah nyata. So, without any further ado, let's get started. Jadi, film Titanic ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Jack Dawson dan Kate Winslet yang berperan sebagai Rose Whittaker. Singkatnya, film Titanic ini bercerita tentang tenggelamnya kapal pesiar Titanic yang pada saat itu sebenarnya sedang melakukan pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju ke New York City. Nah, jadi kapal tenggelamnya Titanic ini dikabarkan tenggelam dikarenakan menabrak gunung es yang berada di Samudra Atlantik Utara. Nah, selain itu, yang di-highlight dalam film ini itu adalah kisah percintaan yang sangat romantis antara Jack Dawson dan juga Rose Whittaker yang berakhir sangat mengharukan. Jadi Jack itu merupakan salah satu pelukis kelas bawah yang pada saat itu memenangkan permainan judi poker. Sedangkan Rose Whittaker ini merupakan salah satu penumpang kelas 1 yang dikenal dengan parasnya yang sangat menawan dan juga sangat anggun yang dijodohkan oleh seorang pengusaha sukses yang bernama Clayton Nathan Hockley. Nah, singkatnya itu, akhirnya Jack dan Rose ini mereka bertemu, berkenalan, dan akhirnya mereka pun menjalin petualangan percintaan terlarang mereka hingga pada suatu ketika, tepatnya pada tanggal 14 April 1912, dikabarkan melalui radio bahwa terdapat gunung es yang menghadang alur pelayaran kapal Titanic ini, sehingga tepat pada tanggal pukul 23.40 dikatakan bahwa kapal Titanic ini telah menabrak gunung es yang berada di Samudra Atlantik Utara ini yang menyebabkan hancurnya 6 kompartemen hampir seluruh bagian sisi dalam kapal Titanic ini dan akhirnya menyebabkan tenggelamnya kapal Titanic ini. Nah, terus gimana nih kak kelanjutan dari kisah percintaan antara Jack Dawson dan Rose Whittaker tersebut? Singkatnya, akhirnya mereka berdua pun memang terjatuh dari kapal pesiar Titanic yang berukuran sangat besar tersebut menuju dasar permukaan air laut Samudra Atlantik Utara yang pada saat itu dikatakan memiliki suhu air laut sangat-sangat dingin teman-teman. Namun dikarenakan Jack memang saat itu memiliki basic sebagai seorang perenang, akhirnya pun ia berhasil untuk mengapung kembali ke atas permukaan air laut dan ia pun menemukan sebuah balok es salju berukuran cukup besar yang ia rasa dapat dijadikan sebagai tempat untuk menghangatkan tubuhnya dari dinginnya permukaan air laut Samudra Atlantik Utara tersebut, teman-teman. Namun dikarenakan ia menyadari bahwa ternyata Rose tidak bersama dengan dia, ia pun langsung memutuskan untuk kembali menyelam kembali dan berusaha untuk menemukan Rose hingga akhirnya pun Jack berhasil menemukan Rose dan ia pun langsung memberikan nafas buatan kepada Rose dan akhirnya pun Rose pun berhasil menghembuskan nafas hidupnya kembali, teman-teman. Nah, setelah itu mereka berdua pun langsung berusaha untuk meminta pertolongan kepada para kru kapal yang memang pada saat itu sedang melakukan patroli untuk mengecek apakah masih terdapat korban bencana yang dalam keadaan selamat. Namun sayangnya teman-teman, usaha mereka berdua tersebut berakhir dengan sia-sia karena tidak ada satupun kru kapal dalam kapal pesiar tersebut yang menotis keberadaan mereka. Hingga akhirnya pun Jack sudah tidak tahan lagi karena ia merasa sangat-sangat menggigil dan akhirnya pun ia mengorbankan dirinya, ia pun menyelam, ia pun tenggelam dalam permukaan dasar air laut dalam Samudra Atlantik Utara tersebut. Dan akhirnya pun Rose merasa sangat sedih dan kecewa, namun ia pun tetap berpikir dengan logik, teman-teman. Ia pun tetap berusaha untuk meminta pertolongan sampai akhirnya terdapat salah satu kru dalam kapal pesiar lainnya tersebut yang menotis keberadaan Rose dan langsung mengevakuasi Rose ke dalam tempat yang lebih aman dan lebih pantas lagi, teman-teman. Nah, gimana teman-teman setelah kalian mendengar kisah percintaan dan juga tenggelamnya kapal Titanic ini? Apakah teman-teman percaya bahwa semua tragedi dalam film Titanic ini didasari oleh kisah nyata, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya apa sih bukti dan fakta-fakta menariknya? Sekarang aku bakal jelasin ke teman-teman semua terkait beberapa fakta-fakta menarik yang menjadi faktor pendukung yang konon katanya film Titanic ini memang diangkat dari kisah nyata.
Untuk bukti dan fakta yang pertama, dilansir dari channel National Geographic yang menjelaskan bahwa makam kapal Titanic ini memang sudah berhasil ditemukan tepat pada tahun 1985 oleh Dr. Robert selaku ahli kelautan geologi. Selain itu, Dr. Robert ini juga telah berhasil menemukan reruntuhan kapal pesiar Titanic yang berukuran sangat besar tersebut di lepas pantai Nova Scotia. Dan untuk bukti dan fakta yang paling menarik adalah telah ditemukannya makam dengan batu nisan bertulisan berinisial J. Dawson yang memang telah dibuktikan kebenarannya bahwa tulisan J. Dawson tersebut merupakan singkatan dari Jack Dawson, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sekarang teman-teman sudah mulai yakin dan percaya kalau film Titanic ini memang sudah dibuat dan diyakini bahwa diangkat melalui kisah nyata? Teman-teman boleh banget ya komentar di kolom chat description box bawah aku ini. And sebelum aku mengakhiri review aku kali ini, teman-teman sadar nggak sih kalau selama aku menjelaskan proses film Titanic ini beserta bukti-buktinya, aku itu sedang menggunakan teori komunikasi yang bernama naratif paradigma. Di mana teori naratif paradigma ini merupakan suatu teori yang meyakini bahwa manusia memang suka untuk mendongeng ataupun mendengarkan dongeng atau cerita dari orang lain untuk meyakini persepsi atau mindset mereka masing-masing. Dan terkait bukti-bukti yang telah aku sampaikan di atas itu termasuk dalam salah satu konsep kunci dalam teori naratif paradigma ini, yaitu material coherence yang merujuk pada bukti-bukti yang menjadikan faktor pendukung terkait dengan cerita tersebut rasional atau tidak. Nah, segitu dulu ya teman-teman video aku terkait dengan teori komunikasi yaitu naratif paradigma. Semoga teman-teman semua dapat belajar terkait bagaimana cara merelevansikan teori ini dalam kehidupan kita sehari-hari. And so guys, see you in the next video. Bye-bye!